Halo sahabat saya Citra Medical, kembali lagi pada program CIMED. Citra Medical memberikan edukasi. Saya Nurman Rizkia dan pada program CIMED kali ini kita mau membahas mengenai pengelolaan limbah medis ataupun limbah non medis. Kenapa sih sampah itu harus dikelola? Kan dibuang aja bisa. Kita simak ya pembahasannya. Halo sahabat sehat Citra Medika, bersama saya Reziana Legiawati sebagai tenaga kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Citra Medika. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih sampah di rumah sakit harus dikelola. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai dan tidak dapat terurai, berasal dari industri atau rumah tangga yang dianggap sudah tidak berguna lagi lalu dibuang ke lingkungan. Tapi, tidak hanya dari dua tempat itu saja, limbah sisa buangan juga berasal dari tempat-tempat seperti rumah sakit, pertanian, perkebunan, peternakan, perkantoran, pasar, dan berbagai tempat lainnya. Sampah atau limbah rumah sakit dapat digolongkan antara lain menurut jenis unit penghasil dan kategori sampahnya. Namun, dalam garis besarnya dibedakan menjadi limbah medis dan juga limbah non-medis. Limbah non-medis adalah limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien, termasuk juga dalam kegiatan medis di ruang poliklinik, perawatan, bedah, kebidanan, otopsi, operasi, dan ruangan laboratorium. Limbah padat non-medis adalah semua limbah padat di luar limbah padat medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan, yaitu dari kantor, administrasi, unit perlengkapan, ruang tunggu, unit gizi, dapur, halaman parkir, dan juga taman. Untuk jenis-jenis limbah medis menurut WHO, yang pertama ada limbah infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang mengandung darah atau cairan tubuh yang biasanya berasal dari prosedur medis tertentu seperti operasi atau pengambilan sampel laboratorium. Limbah ini juga bisa berasal dari bahan sekali pakai yang digunakan untuk menyerap darah atau cairan tubuh seperti kasa, kapas, atau selang infus. Baik darah, cairan tubuh, air liur, keringat, dan urin bisa saja mengandung bakteri, virus, maupun sumber penyakit lain yang bisa menular. Oleh karena itu, limbah ini disebut dengan limbah infeksius. Yang kedua, ada limbah patologis. Limbah ini adalah limbah yang berupa jaringan manusia, organ dalam tubuh, maupun bagian-bagian tubuh lainnya. Limbah ini biasanya dihasilkan setelah prosedur operasi dilakukan. Yang ketiga, ada limbah bedah tajam. Pada beberapa prosedur perawatan penyakit, alat-alat yang tajam seperti jarum suntik, pisau bedah sekali pakai, maupun silet akan digunakan. Bekas alat yang tajam tersebut harus dibuang di kotak tersendiri berwarna kuning terang dan bertuliskan khusus untuk benda tajam. Yang keempat, ada limbah kimia. Selain yang bersifat biologis, limbah medis juga bisa bersifat kimia. Contoh limbah kimia dari fasilitas kesehatan adalah cairan reagen yang digunakan untuk tes laboratorium dan sisa cairan desinfektan. Yang kelima, ada limbah farmasi. Limbah farmasi ini adalah obat-obatan yang sudah kadaluarsa maupun yang sudah tidak layak konsumsi karena adanya kontaminasi. Selain obat, ada vaksin yang tidak terpakai juga masuk sebagai kategori limbah farmasi. Yang keenam, ada limbah sitotoksik. Limbah ini adalah buangan atau sisa produk dari barang-barang beracun yang sifatnya sangat berbahaya karena bisa memicu kanker hingga menyebabkan mutasi gen. Contoh limbah sitotoksik adalah obat yang digunakan untuk kemoterapi. Yang ketujuh, ada limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari prosedur radiologi seperti ronsen dan CT scan. Limbah tersebut bisa berupa cairan, alat, maupun benda lain yang digunakan yang sudah terpapar dan bisa memancarkan gelombang radioaktif. Semua orang yang terpajan limbah berbahaya dari fasilitas kesehatan, termasuk yang berada dalam fasilitas penghasil limbah berbahaya dan mereka yang berada di luar fasilitas, kemungkinan besar menjadi orang yang paling beresiko terpajan bahaya dari limbah tersebut.
Beberapa bahaya akibat dari limbah diantaranya yaitu ada limbah infeksius. Dia dapat mengandung berbagai macam mikroorganisme patogen. Patogen tersebut dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa jalur seperti akibat tusukan, lecet, atau luka di kulit, melalui membran mukosa, melalui pernapasan, atau melalui ingestik. Lalu ada zat kimia yang mudah terbakar, seperti contohnya dia korosif atau reaktif. Jika mengenai kulit atau mata atau membran mukosa saluran pernapasan dapat menyebabkan cedera. Jenis penyakit yang disebabkan oleh limbah radioaktif bergantung pada jenis dan intensitas pajanan. Kesakitan yang muncul dapat berupa sakit kepala, pusing, dan muntah, sampai masalah yang lebih serius karena limbah radioaktif bersifat genotoksik, maka efeknya juga dapat mengenai materi genetik. Limbah yang dihasilkan dari rumah sakit dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup, sehingga limbah medis penting untuk dikelola karena keterkaitannya dengan dampak lingkungan, kesehatan, serta pemenuhan peraturan. Mengingat besarnya dampak negatif limbah yang ditimbulkan, maka penanganan limbah harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara, sampai dengan tahap pengolahan. Pengolahan limbah yang dihasilkan tergantung dari jenis dan karakteristik tiap limbah dan peraturan yang mengatur pengelolaan limbah rumah sakit, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini, diharapkan dapat mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi berbagai risiko kesehatan lingkungan yang terjadi di dalam dan di sekitar rumah sakit, agar rumah sakit menjadi tempat dan fasilitas umum yang sehat, nyaman, dan aman. Berikut adalah sedikit informasi mengenai kenapa sih sampah di rumah sakit harus dikelola. Saksikan video-video edukasi lainnya di channel RS Citra Medica Depok. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami, tenaga kesehatan Rumah Sakit Citra Medica Depok, dapat terus memberikan informasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat Depok dan sekitar. Saya Reziani Legiawati undur pamit. Salam sehat Citra Medica. Nah, sahabat, sekarang sudah tahu ya betapa pentingnya pengelolaan limbah medis dan non-medis di rumah sakit. Kita di Rumah Sakit Citra Medica Depok sudah menerapkan pengelolaan limbah medis dan juga non-medis. Oke sahabat, sekian program kita kali ini, dan untuk sahabat sehat yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya sahabat.